tulisannya berbeda tetapi nuansanya pasti sama, yakni jurnalistik. Yang jurnalistik itu sebenarnya bisa dituangkan juga dalam bentuk-bentuk tulisan, salah satunya adalah dalam bentuk sastra. Kita berbangga hati kedatangan beliau ini, oleh karena saya berharap selaku pimpinan agar kegiatan ini direspon dengan positif, diikuti dengan baik oleh seluruh mahasiswa, khususnya mahasiswa baru di jurusan KPI pada hari ini. Dengan harapan Anda semua adalah penerus daripada Ibu Dr. Anda Abidah El-Khairi. Para mahasiswa yang saya banggakan, menulis tentunya akan membawa masa depan yang baik. Saya yakin Ibu Ali tidak pernah mendapatkan harus menjadi pegawai negeri, tapi dengan kemampuan menulisnya beliau akan melebihi ya lompatan-lompatan yang dilakukan oleh kita. Saya khususnya pegawai negeri kecil rasanya setelah melihat tulisan dan karya beliau sampai diangkat ke layar, kira apa masuk. Ini satu prestasi yang akan kalau kita nilai dari sisi material, kita akan mampu untuk menilainya atau menghargainya. Oleh karena itu kita berharap sekali lagi bahwa kedatangan beliau hari ini adalah peluang emas untuk kita ikuti dengan serius, untuk kita ikuti dengan seksama, dengan sepenuh hati, dengan perhatian yang jangan tanggung-tanggung, konsentrasi sepenuhnya kepada penjelasan-penjelasan yang akan disampaikan oleh beliau. Oleh karena itu sayangilah Bu Evi, ya. Sayangi Bu Evi. Bukan hanya kebanggaan saya, tapi tentunya juga harus menjadi kebanggaan para mahasiswa. Saya menganggap orang-orang seperti Bu Evi yang bisa membawa dakwah KPI bukan hanya berkutat di dalam fakultas dakwah, tapi mampu membawa keluar fakultas dakwah. Saya juga ada Al-Farabi sebagai guru kedua dari Kado, maka UF saya pikir adalah guru kedua daripada Ibu Halimi. Saya ikut mahal yang sudah saya akan menilainya berapa, tapi luar biasa. Kami mengucapkan terima kasih. Kemudian untuk mohon maaf kalau penyebutan sama-sama saya salah. Jika boleh saya jabarkan ini, jadi saya akan menjabarkan secara global saja. Kemudian nanti saya akan memberikan contoh langsung. Ini saya membawa novel saya terakhir, biar Anda bisa lebih jelas dan langsung bisa aplikasi begitu Anda sampai rumah, Anda langsung praktek. Jauh hari saya bangga. Beberapa waktu lalu saya juga bicara di Usuluddin. Ketika lonceng salah satu novel dari mahasiswa Usuluddin. Dan kita selalu di IAIN, di UIN, ya. Dulu saya IAIN, saya ini lulusan IAIN juga Bapak, Fakultas Syariah. Dan saya tidak tahu kenapa sekarang jadi sastrawan. Harusnya saya kan ada di pengadilan agama. Tapi ternyata urusan sastrawan ini lebih menarik gitu. Kalau saya di pengadilan agama mungkin sampai sekarang saya belum tahu di mana itu Singapura, di mana itu Hong Kong, di mana itu Berlin, di mana itu Maroko. Tapi memang kekuatan kita untuk berimajinasi itu pada akhirnya akan membawa kita juga. Saya ingatkan bahwa ketika kita sudah menulis satu karya, katakanlah puisi gitu ya, atau cerita pendek, kemudian karya puisi itu hanya kita simpan saja gitu, misalnya di laci atau selamanya ada di laptop kita, tidak pernah kita sampaikan kepada teman kita bacakan. Saya membawa novel saya yang berjudul Mirzona. Ini novel terbaru tahun 2009 ya. Tahun 2009. Ada yang lebih terbaru lagi dari ini yang juga sudah difilmkan berjudul Merbus Impian. Ini terbaru kedua tahun 2009. Mirzona ini novel berbicara tentang Aceh.
pasca tsunami, sebelum perdamaian Helsinki ya, sebelum perjanjian damai Helsinki. Nah, di novel Nirjona ini, Anda tahu di sini saya membicarakan tentang Aceh, segala macam tentang Aceh, pergolakan Aceh, sejarah Aceh, segala sesuatu tentang Aceh sampai ke kuliner-kulinernya, menukik ke dalam lagi ke relung-relung Aceh dan segala sesuatu tentang Aceh. Bagaimana perasaan Aceh, pikiran-pikiran pemuda Aceh, dan ya Aceh betul ya. Tapi tahu nggak Anda? Ketika saya menulis novel Nirjona ini, ketika itu sudah sehabis tsunami ya. Jadi pada awalnya begini, ini berkaitan dengan proses kreatif. Anda simak ya, ketika saya menonton tsunami di TV, ketika itu saya terkaget dan sehingga detik itu saya tidak tahu sebetulnya Aceh itu siapa, apa, segala sesuatu tentang Aceh itu saya belum tahu. Tapi begitu menonton tsunami itu saya berkeputusan saya akan menulis tentang ini. Saya ingin menulis tentang Aceh. Nah, berangkat dari keinginan itu, sebetulnya ketika kita menentukan satu ide dan memiliki keinginan begitu besar, itu kita bisa disebut sebagai seorang yang sedang jatuh cinta. Ketika Anda mungkin dengan pandangan pertama, di pandangan pertama itu Anda langsung jatuh cinta pada seorang gadis. Tiba-tiba yang kemarin Anda tidak tahu dan Anda tidak memperhatikan dia, tiba-tiba Anda ingin tahu kan siapa sebetulnya dia. Anda perhatikan bajunya, Anda perhatikan bagaimana jalannya, Anda perhatikan senyumnya, dan segala sesuatu tentang dia Anda perhatikan. Nah, kira-kira jika Anda ingin menulis sesuatu, mesti ada di hati Anda timbul rasa jatuh cinta kepada sesuatu itu. Dan subjek dari yang akan Anda tulis itu mesti Anda gali, Anda dalami. Kalau perlu Anda nikahi, Anda intimi seintimnya. Nah, berkaitan dengan Nirjona, ketika itu saya tidak tahu siapa Aceh ini. Kemudian, tapi saya sudah kadung jatuh cinta ya dengan Aceh. Saya ingin menulis, tapi bagaimana ini? Saya tidak tahu apa-apa. Maka ketika itu saya teringat dengan salah seorang teman dari Aceh. Kemudian saya kontak. Dan pada akhirnya teman itu lah yang saya tulis dalam novel ini. Jadi tokohnya, tokoh dalam novel Nirjona ini adalah seorang mahasiswa Fakultas Adab paling tampan sepanjang sejarah. Kalau Anda tidak percaya, Anda boleh bertanya pada Bapak Dekan, Bapak Syahbud Dinkol Yudi. Dan ada ciri-cirinya. Mau tahu? Mau tahu? Oke, ciri-cirinya ada 5. Jadi mahasiswa adab yang paling tampan sepanjang sejarah, adab berdiri, itu memiliki 5 ciri. Pertama, hitam, putih, black is macho. Kemudian yang kedua, mantan cowok. yang kedua Hindustan. Tahu Hindustan? Siapa? India, tapi bukan Sarukan ya. Jadi sekalipun dia hitam, tapi hitamnya ya enggak itu badan itu seperti Sarukan lah ya. Tapi masih tampan dari adab ya, daripada Sarukan. Oke, Sarukan. Yang ketiga, rambutnya gondrong.
aplaus. Kemudian yang kelima, ciri-cirinya kena tsunami. Ini sebetulnya tidak mudah juga, karena pertama Anda harus latihan luar biasa, intens, dan latihan itu harus melalui proses, karena tidak bisa instan. Tidak bisa sekali Anda menulis, kemudian Anda merasa sudah oke. Harus ada beberapa proses dulu sebelum benar-benar sempurna, begitu ya. Nah, untuk itu mampu menyaring di antara sekian banyak pengalaman, di antara sekian banyak yang ingin kita tulis itu, data-datanya dan segala macam informasi itu kita saring, dan yang akan kita tulis adalah yang perlu-perlu saja. Kalau Anda ingin mengatakan misalnya ini ya, tentang zona ini, karena penggambaran awal itu suasananya kan suasana masih mantan dom gitu ya, karena Aceh itu ini masih ketika habis tsunami, sesudah habis tsunami itu kan, pasca tsunami itu masih begitu mencekam. Saya menggambarkan tidak perlu dengan berpanjang lebar yang tidak perlu gitu ya. Saya menggambarkan sedikit saja. Misalnya dengan kata-kata seperti ini. Nafas. Gigil mengawal April Mop. Tak ada hentak kecuali klakson loren. Tahu loren? Tahu. Ya, loren yang suka membawa truk-truk dan bedil-bedil di Aceh itu serupa batuk naga. Ada darah membuncah merah. Sidan merapet jaket suruk ke dasar sunyi, ngeri. 1-2 langkahnya terhenti depan kedai. Ia tengok langit sebelum duduk atas kursi. Langit jelaga, kelang menghamburi jiwa, masuk ke lapis dada. Dengan kata-kata begini. Kita memakai narasinya orang Aceh ya. Inilah negeriku, 60 tahun dikibul Selat Kondang. Dari zaman sebelum Soekarno Mentem berkuasa, kami telah ditipu agitator yang suka nangis tak mau sarapan sebelum diberikan selawat. Selawat itu pesawat Indonesia sebelum Garuda, kita punya Garuda ya. Itu yang memberikan orang Aceh. Begitu menghibah tangis, hingga para ibu kami rela menyedekahinya burung raksasa, kakak sulung Garuda. Ya, selama itu. Jadi orang Aceh itu kalau marah, dia bilang memberi itu bersedekah. Nih, gue sedekah sama lo itu kasihan banget gitu, minta disedekahin. Jadi Presiden Soekarno ketika itu datang ke Aceh, ingin punya pesawat di Indonesia ini, karena ketika itu kita belum punya pesawat. Pesawat pertama adalah Selawat sebelum ada Garuda, dan itu Aceh punya. Kemudian jadi kemarahan mereka, kemarahan orang Aceh itu kita bahasakan dengan bahasa yang benar-benar mengkristal, benar-benar intinya, benar-benar substansinya, tapi kita sampaikan dengan indah ya, dengan mudah, yang mudah Anda semua yang mudah dibaca, ditangkap oleh pembaca. Tidak semua, dan kita tidak perlu marah-marah kepada Jakarta. Hei Jakarta, ente itu apa? Mau maki-maki, tidak perlu seperti itu. Nah, karya sastra itu dibangun dengan sistem penulisan yang demikian indah, sehingga para pembaca itu akan terkenang-kenang sesudah membacanya.